Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan, mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui pendeta Esra Soru mulai menampakkan tabiat aslinya, teman-teman. Kita tahu banyak sekali pendeta-pendeta di luar sana yang kesal dan bisa dibilang mereka dendam kesumat dengan yang namanya Kodondi dan Ustadz Kainama. Kita ketahui dua sosok ini sering sekali memualafkan orang dan juga sering membongkar ajaran teman-teman kita Kristen. Dan juga sering sekali mempermalukan pendebat-pendebat apologet dan pendeta-pendeta Kristen dalam diskusi lintas iman. Dan kita tahu kebencian mereka makin menjadi-jadi setelah mengetahui kedua orang ini adalah mualaf. Kita tahu Kodondi maupun Ustadz Kainama dua-duanya mualaf dan dua-duanya punya andil yang sangat besar dalam mengajarkan, dalam menyadarkan saudara-saudara kita untuk kembali ke fitrahnya. Itulah kenapa kalau teman-teman cek channel-channel Polycardus, dua nama ini paling sering dihujat pribadinya. Bukan pengajarannya, tapi pribadinya dihujat habis-habisan. Bahkan kalau pendeta Andre Tungtung, itu 90% isi kontennya adalah Kodondi dan Ustadz Kainama. Nggak lepas dari dua nama ini. Begitu juga dengan pendeta Mel Atok. Kalau dia bahas tentang apologet Islam, maka yang akan dia sebut itu biasanya kalau nggak Kodondi, Ustadz Kainama. Begitu juga dengan channel-channel Polycardus yang lain, termasuk pendeta Esra Soru. Kita tahu pendeta Esra Soru punya catatan dendam. Ya, ini menurut pandangan saya, catatan dendam kepada Ustadz Kainama dan Kodondi, dan mereka mengeneril bahwa ini artinya mualaf-mualaf ini adalah batu sandungan. Batu sandungan dari tujuan mereka untuk menjadikan Islam minoritas di Indonesia. Jadi, para mualaf selalu menjadi target dari kebencian para Polycardus. Dan sudah banyak sekali bukti-bukti yang kita tampilkan. Bagaimana mereka begitu membenci para mualaf. Segala cara mereka lakukan untuk menyingkirkan para mualaf yang terus bersuara, terus memberikan kesaksian, dan terus berbagi, sharing pengalaman dan kisah hidupnya. Berkat sharing tersebut, banyak orang yang mendapatkan hidayah, menemukan kebenaran, sehingga ya ngamuk lah. Ini kan udah masalah periuk, teman-teman. Kalau jemaatnya terus-terusan mualaf, lama-lama habis. Belum lagi banyak jemaat-jemaatnya yang mengejar, yang menyuruh pendetanya untuk menghadapi Donditan Ustadz Kainama. Kalahkan dia dalam debat, supaya kita bisa bangga, supaya kita bisa melihatnya, dan juga berdiri dengan tegak. Karena selama ini kan tunduk mereka. Mereka terpaksa harus tunduk selama ini karena melihat jagoan-jagoan mereka di medsos setiap diskusi sama umat muslim selalu babak belur. Mau itu Adonat, ya Paul Jang, Pak Bom-Bom, Lidara, Ki Ahmad, semua. Siapa yang nggak pernah jadi bubuk? Semua jadi bubuk. Itulah kenapa Laskar Polycardus ini begitu antusias. Begitu antusias kalau ada pendetanya berani untuk berdebat. Dan kita masih menantikan Esra Soru untuk berani berdebat melawan Bang Zuma ataupun Ustadz Wafi, ya. Kalau sama Kodondi sudah pernah, sama Ustadz Kainama juga sudah pernah, dan kita harap dia berani untuk berdebat dengan Bang Zuma ataupun Ustadz Wafi. Kalau mau dengan saya nggak apa-apa juga, tapi saya pakai topeng, ya. Dengan catatan pakai topeng. Oke? Saya pingin juga soalnya dengan pendeta Esra Soru. Tetapi kalau senior-senior saya mau duluan, silakan.
Yayasan Apologet Islam Indonesia ingin sekali berdebat dengan Pendeta Esra Soru. Ini sekedar informasi. Dan kita tahu kebencian Esra Soru ini dilampiaskan dengan selalu memaki-maki mualaf. Selalu ngata-ngatain mualaf. Bahkan yang terbaru dia mengatakan mualaf-mualaf ini adalah orang-orang bodoh. Ngeri teman-teman. Kalau sebelumnya dia mengatakan bahwa Pak Yusuf Hamka itu adalah orang bodoh, kali ini Pak Johari Jain, pendiri, pemilik dari JNE. Ya, JNE itu juga disebut bodoh oleh Pendeta Esra Soru. Jadi ngeri teman-teman, semua orang dikata-katai bodoh sama dia. Luar biasa. Bagaimana ya perkataan dari Esra Soru yang menuduh Pak Johari Jain, pendiri dari JNE, sebagai orang yang bodoh. Mari kita dengarkan. Tapi kalau omong doktrin, bodohnya minta ampun. Bahkan mereka mungkin tak mengerti Injil sama sekali. Saudara, kalau saudara menganggap doktrin tidak penting, itu sama dengan anggap akar bagi pohon tidak penting. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan. Mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta, pernah sekolah. Kalau pernah sekolah, pernah belajar hermeneutics. Tapi waktu saya dengar begitu, untung ya mereka menjadi mualaf ya. Karena kalau kita punya pendeta model-model kayak begitu semua. Makanya kemarin ada orang, ibu-ibu marah-marah, saya WA, saya marah-marah. Ya, Anda telah memaksa guru kami, Yahya Waluni dan Kainama untuk pindah agama. Saya bilang, Waluni dan Kainama, guru kamu? Kalau gurunya sebodoh itu, bagaimana muridnya? Ya, teman-teman sudah dengar ya. Begitulah narasi kebencian dari Pendeta Esra Soru yang mengatakan semua mualaf bodoh. Padahal selalu kita buktikan yang bodoh itu siapa? Murtadin atau mualaf? Kita sudah tampilkan bukti. Kalau orang-orang yang murtad itu biasanya kelakuannya, ngeri teman-teman. Orang yang murtad, kita lihat selama ini kelakuannya menjadi mengerikan. Mulai dari barbar, suka menghujat. Contohnya, ada Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim, ada Kosman bin Sunet, ada Noverina Solihin, ada Fatimah Sedekah. Nah, itu yang setelah menjadi murtadin suka menghujat. Terus, kita juga lihat, ada yang menjadi anak durhaka. Contohnya Effendi Usman, Kosim, kan begitu. Jadi durhaka teman-teman. Saya nggak tahu ya, kenapa bisa seperti itu? Apakah memang di ajaran barunya itu diajarkan untuk membenci keluarganya yang beda iman? Apakah seperti itu? Ini teman-teman Kristen tolong dijawab. Ya, kenapa kita lihat yang ada di medsos ini seperti itu? Atau ini cuman sedikit saja gitu? Ya itu kan cuman sebagian orang, tapi yang lain bagus. Mungkin kalian merasa seperti itu. Karena mereka ini yang di medsos, jadi kelihatannya mereka lah yang mewakili murtadin-murtadin. Padahal di luar sana mungkin banyak yang bagus. Mungkin ya.
Tapi yang kalau kita lihat di medsos semua kelakuannya bejat. Mohon maaf, kelakuannya bejat. Dan kita akan membandingkan ya dengan kelakuan mualaf, yaitu Pak Johari Jain yang dihina oleh Pendeta Estra Soruh. Ya, bagaimana Pak Johari Jain, kisah mualafnya, bagaimana dia memandang orang lain, bagaimana kelakuannya, sifatnya setelah menjadi mualaf. Ya, kita dengarkan. Dan apakah kemudian Bapak membantu Yanto untuk bekerja di JNE atau gimana? Oh, kalau Yanto dia memang punya pekerjaannya sendiri. Dia juga termasuk penarik, mungkin kalau di Jakarta ini Metro Mini begitu ya. Tapi sekarang dia karena sudah usianya juga, mungkin dia sudah pensiun, dia jadi bengkel sekarang. Pekerjaannya ya itu. Jadi saya menghargai apa yang dia sudah lakukan sampai hari ini. Yang jelas ya kita jadi bersahabat dengan anak cucunya juga jadi berkenalan. Tapi apa sih yang buat? Maksudnya gini Pak, biasanya kan kita kan menganggap rendah ya, apalagi anak dari pembantu. Tapi kemudian Bapak pergi dan sudah berusaha sukses dan kemudian masih nyari dan kemudian mau bergaul gitu, itu apa sih? Kita penasaran banget. Wah, memang itu sulit ya. Buat saya persahabatan itu tidak melihat mereka itu siapa ya. Dari dulu Yanto itu memang anak dari pembantu ibu saya. Tapi saya melihat dia sebagai sahabat. Dan bahkan dia sering sekali menjadi pembela saya gitu ketika menghadapi persoalan di masa kecil itu. Dan bahkan ketika saya sudah berpisah suatu waktu, kemudian bertemu kembali, saya tuh sempat bertanya tentang kehidupannya, tentu saja sebagai teman, dan saya merasa mungkin waktu itu dia belum sanggup umroh gitu. Jadi saya tanya mau umroh nggak, dan dia bilang memang belum umroh. Lalu saya ajak dia berangkat tuh. Bareng-bareng juga sama karyawan dari JNE karena kita ada programnya. Jadi saya sempat ajak dia umroh. Barangkali itu salah satu yang saya sering kenang, itu cukup berarti ya bagi kita yang beragama dan bisa menjalankan perjalanan ibadah. Mulia banget Pak. Mulia banget. Salut, Alhamdulillah. Salut. Ya. Dan Johari Zain Foundation. Saya baca-baca dan lihat visi misinya itu dahsyat. 99 masjid di seluruh dunia. Dan bukan hanya itu, tapi juga berbagi dan sedekah. Kenapa sih Pak berbagi dan sedekah itu penting buat pribadi Pak Jo? Iya, berbagi sedekah itu penting karena kalau saya belajarnya dari almarhum Bapak Suprapto yang mengajarkan tentang atau bercerita tentang salah satu surat di Al-Quran, surat Al-Ma'un, di mana kita diharapkan bisa berlaku dengan baik ya, sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi agama itu bukan hanya ibadahnya saja, seremonial, tapi juga tingkah laku kita. Tingkah laku. Termasuk menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin. Itulah yang saya praktekkan selalu, beliau sampaikan dan saya praktekkan, dan itu menjadikan sebuah kesimpulan buat saya bahwa di dalam kegiatan komersial kita juga perlu ada kegiatan sosial, karena komersial saja itu tanpa sosial itu bisa tidak panjang umurnya. Jadi sesuatu yang bisa panjang umurnya adalah ketika dia menjadi berkah, dia menjadi berguna. Nah, pekerjaan sosial yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa jadi berkah kalau kita sudah lakukan juga sosialnya. Jadi kegiatan komersialnya itu bisa jadi berkah, bisa panjang umurnya kalau diisi dengan kegiatan sosial. Jadi yayasan itu kita buat supaya kegiatan komersial kita itu bisa berkah gitu. Dan itu saya lakukan
melalui yayasan. Dan yayasan ini juga sebagai sarana untuk mengajak orang-orang yang mau mempraktekkan dari umumnya orang berdagang tapi lupa untuk berbuat kebaikan, maka bisa melakukannya melalui yayasan kita. Boleh nggak sih kalau saya bilang JNE itu bisa sukses, salah satu faktor utamanya adalah karena berbagi dan sedekah, Pak? Iya, saya rasa banyak orang yang menyatakan seperti itu, yang mengatakan JNE itu menggunakan manajemen spiritual. Manajemen spiritual. Ya. Oke. Memang Menarik nih. itu salah satu yang orang percaya, karena di dalam prakteknya kita itu setiap kali kegiatan kita selalu ada anak-anak yatim yang kita undang, anak-anak yatim yang kita santuni, dan itu berjalan sudah 29 tahun sampai sekarang ini. 29 tahun. Iya, dan akan terus mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kegiatan apa, Pak, di bawah anak yatim? Oh, macam-macam. Jadi kalau anak yatim, ya intinya kan mengajak mereka itu menjadi gembira. Tidak selalu santunan, tapi santunan salah satunya lah. Tapi yang lain-lain bisa kita lakukan. Misalnya kita ajak mereka makan di restoran yang biasanya mereka kalau anak yatim kita tahu diberi makan itu nasi kotak, tapi kalau kita ajak dia makan duduk di restoran, di mall yang bagus dan sebagainya, suasana yang baru, nonton bareng kalau ada film yang cocok untuk anak-anak yatim, itu juga kita lakukan. Bahkan kita ajak mereka belanja bareng di supermarket. Belanja bareng. Ya, dengan anak-anak yatim yang satu yatim itu, satu panti itu menggunakan satu kereta. Jadi belanja apa aja nanti tinggal kita hitung di kasir. Dan itu menyenangkan buat mereka, juga melatih kepemimpinan, melatih mereka memikirkan temannya dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Dan Pak Jo hadir? Ya, kalau di awal-awal saya pasti hadir. Karena sekarang ini kan saya udah jadi komisaris. Jadi saya mungkin tidak ikut hadir, tapi program itu masih jalan, yang saya pastikan. Bisa nggak sih Pak Jo cerita kisah nyata, apa sih keajaiban dari sedekah di diri Bapak atau bisnis Bapak? Sebetulnya banyak ya, kalau kita telusuri, apalagi kalau kita teliti, tentu saja semua keberkahan, hikmah dari sebuah peristiwa itu yang semuanya sebetulnya datang dari Allah, dari Tuhan kita. Cuman kalau kita tidak dibukakan mata hatinya, belum tentu kita bisa melihatnya juga. Tapi kalau kita teliti, sebetulnya banyak. Cuman kalau saya ingin bercerita yang sangat kasat mata di JNE itu adalah di tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, kita melihat banyak orang kena PHK. Nah, kena PHK ini kan tentu saja banyak orang yang akhirnya mencari pekerjaan baru. Ada yang buka wartel dan bikin laundry dan sebagainya. Nah, JNE merasa kita ingin membantu juga. Kebetulan JNE waktu itu masih jalan, lalu kita menawarkan menjadi agen dengan modal yang seadanya. Bahkan dari JNE menyediakan timbangan waktu awalnya, itu mereka bisa buka bisnis pengiriman. Di tahun 98 itu memang masih kecil, bisnisnya masih kecil. Orang ada yang mau, ada yang tidak, tapi banyak juga yang mau. Awalnya tidak begitu menguntungkan, tapi bisa jalan. Tanpa disadari, di tahun 2000 kita udah mulai melihat ada bisnis e-commerce gitu. Tahun 2000, oke. Online selling, Kaskus dan sebagainya itu mulai kelihatan. Dan di tahun 2010 kita udah bisa jualan 1 tahun 1 triliun. 1 triliun per tahun itu kemudian naik setiap tahunnya sekitar 30-40%. 30-40% per Iya, tahun? setiap tahunnya, dari tahun 2010. Dari 1 triliun? Bukan dari 100.000 ya? Itu Iya. beda, Mbak. Susah. Iya, memang bisa tumbuh segitu cepat karena agen kita itu yang banyak. Karena itu cocok dengan model bisnisnya. Itu kan sesuatu yang menurut saya keajaiban dari sedekah. Waktu awalnya 98 kita bersedekah, menawarkan bisnis kepada orang tanpa tahu apa bisnis yang akan terjadi. Kita belum tahu waktu itu ada online selling gitu. Tapi setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun kemudian,
ternyata online selling itu menjadi sebuah model bisnis yang disukai sampai hari ini. Dan itulah yang membuat JNE posisinya sangat dominan ketika jaringannya itu cukup luas untuk mengambil customer yang tersebar. Begitu. Wow, jadi karena sedekah tahun 98 benar-benar nggak tahu tuh Pak bakal ada online belum selling. ada e-commerce, mungkin handphonenya masih gede-gede. Untuk nimpuk tikus masih bisa. Wah, nah belakangan ini kan saya lihat di Instagram Pak Johari ada Johari Cup. Oh ya. Ada pertandingan. Ya. Dan Bapak mention bahwa penting banget untuk silaturahmi dan kekeluargaan. Ya. Sedangkan 23.000 karyawan JNE itu kan banyak banget ya Pak ya. Untuk melakukan hal itu secara rutin, sebetulnya kenapa sih Pak penting kekeluargaan dan silaturahmi? Iya. Iya, saya rasa kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang terbuka itu membuat kita jauh dari salah paham, gitu misalnya. Nah, sementara kita lihat bisnis JNE itu bisnis yang padat karya. Jadi jumlah karyawannya cukup banyak. Sementara mereka itu bekerja di titik-titiknya masing-masing. Jarang sekali mereka itu bisa saling bertemu. Dengan jumlah karyawan yang begitu banyak, tentu saja sulit membuat acara besar seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan itu kita mencoba mengumpulkan mereka dalam komunitas. Jadi ada acara salah satunya seperti Johari Cup itu kita bertemukan mereka di cabang-cabang olahraga. Mereka yang suka futsal akan bertemu dengan temannya dari cabang futsal, tapi dari cabang yang lain. Kemudian yang bulu tangkis dan seterusnya. Nanti sebetulnya juga ada acara-acara nyanyi misalnya. Nyanyi. JNE Idol, kemudian ada yang kalau suka masak, ya ada demo masak, kejuaraan masak, dan banyak hal lainnya. Ini yang saya pikir bagus kita lakukan itu, sehingga kita bisa menciptakan connectivity antara mereka dengan temennya. Connect ya jadinya ya. Jadi terjalinlah saling kenal, karena kalau mereka itu saling kenal, mereka bisa ingat temennya di tempat lain sebagai apa. Jangan sampai mereka itu lebih dekat kepada atau lebih kenal pelanggannya daripada kepada temennya gitu. Padahal temennya itu perlu diajak untuk kerjasama. Gitu. Nah, kalau di luar sana kan pengusaha pada bilang repot banget nih ngurusin karyawan. Dan Pak Jo ngurusin 23.000 karyawan sempat. Nah, apa kira-kira tip Pak Jo buat pengusaha di luar sana untuk ngurus karyawan, Pak? Oke, jadi sebetulnya karyawan yang penting kita ini, apakah kita pengusaha ataupun kita ini karyawan, itu harus saling memahami posisi kita. Sebetulnya jangan dibedakan antara pengusaha dan karyawan. Pengusaha dan karyawan itu adalah dua kesatuan, dua pihak yang menjadi satu sehingga tercipta sebuah prestasi. Kalau karyawan itu tidak bisa menjadikan sesuatu prestasi, mencapai sebuah prestasi tanpa ada mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya pengusaha itu kalau ingin mencapai sebuah tujuan, dia tentu juga perlu karyawan untuk berprestasi. Jadi karena kita saling membutuhkan, maka yang perlu adalah menjaga saling pengertian di antara karyawan dan pengusaha. Kalau karyawan itu percaya kepada pengusaha, sebaliknya pengusaha juga percaya pada karyawan, saya rasa sukses itu masalah waktu saja. Jadi kalau kita saling mencurigai, justru itu tidak mungkin mencapai sukses. Jadi harus saling percaya. Menarik sekali. Menarik sekali. Oke. Sangat menarik. Karena banyak banget pembisnis-pembisnis di luar sana malah yang bilang, aduh saya nggak bisa banget nih percaya sama karyawan. Karena banyak yang melakukan hal-hal yang terkadang tepok jidat. Tanggapan Pak Jo gimana? Memang ada saja. Kalau kita mau melihat sekelompok orang, pasti ada yang baik, ada yang buruknya.
kalau kita lebih teliti, sebetulnya lebih banyak yang baiknya daripada yang buruknya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita ketika ada yang buruk, kita hanya lihat yang buruknya saja, sehingga seakan-akan yang buruk itu mewakili semuanya. Padahal kalau kita mau jujur, sebetulnya yang baik itu lebih banyak. Oleh karena itu, kenapa enggak kita positive thinking saja, kita anggap semuanya baik. Kalau yang tidak baik ya kita geser saja. Kalau yang baik, kita bisa menjalin kerjasama. Kalau lebih banyak yang baik, kan kerjasamanya menjadi lebih meriah, lebih bermanfaat. Wah, Pak Jo, tadi kita ngobrol-ngobrol, saya dengar Pak Jo baru bikin startup. Oh ya. Yang buat saya penasaran, apa sih yang bikin Bapak dalam posisi sekarang dan umur sekarang yang masih bisa Bapak terus punya drive dan mau maju? Iya, kalau saya umurnya sudah 66 tahun. Sebetulnya buat saya kehidupan mencukupi lah. Untuk makan 3 kali sehari itu cukup. Tapi kenapa saya masih membuat bisnis? Itu karena kalau menurut saya, kalau kita membuat sebuah karya, itu tentu saja karyanya yang ada manfaatnya. Kalau kita hanya targetnya mencari uang, itu sebetulnya belum berharga. Yang berharga itu adalah ketika kita buat sebuah perusahaan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak contoh, karena banyak bisnis yang terkena imbas dari kemajuan teknologi atau apa, atau model bisnis yang berubah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat kita berpikir, kalau saja kita bisa menciptakan sebuah model bisnis yang menjadi solusi terhadap persoalan mereka, maka saya yakin kita perlu mencoba dan memimpin mereka, mengajak mereka bekerja sama, yang akhirnya kita mengajak mereka keluar dari persoalannya. Ambil contoh, misalnya sekarang orang yang dulunya bisa jualan CD, sekarang jualan CD tinggal di copy saja lewat internet dan sebagainya. Lalu apa solusinya? Maka kita harus memikirkan bagaimana menciptakan model bisnis baru sehingga kita tidak perlu lagi jual CD, tapi orang tetap bisa bayar pada kita kalau kita mau bikin album misalnya. Nah, silakan aja mengunjungi beberapa startup saya yang nantinya bisa ditemukan. Sebetulnya saya sedang menciptakan bisnis baru dalam rangka menggantikan bisnis lama yang sudah kuno, sudah konvensional. Jadi beberapa startup yang Bapak bangun, salah satunya Kolase. Kolase misalnya di bidang musik. Dan Omiyago. Omiyago di bidang makanan, kulineri. Nah, buat saya itu menarik banget. Bikin bisnis baru mungkin oke ya, dalam arti kata sebagai sebagai pengusaha terkadang ya pengen terus maju, pengen bikin bisnis baru. Pilihannya itu loh, startup, di mana startup itu kan dominan pemikirannya adalah teknologi, sesuatu hal yang baru, anak muda, dan bahkan di beberapa orang di umur saya pun banyak yang bilang itu mah startup mah untuk anak umur 20-an. Nah, apa sih yang bisa bikin Bapak terus masih bisa apa ya, maksudnya nggak gaptek gitu, nggak sorry ya Pak ya. Iya, ya saya pikir kalau masalah milenial dengan orang-orang seperti saya, mungkin saya lebih ke baby boomers ya. Tidak ada bedanya yang apakah kita milenial atau bukan. Yang menjadi ciri khas dari milenial suatu generasi ya tentu adalah karakternya mereka. Jadi pola pikirnya mereka, apa yang menjadi mereka, yang membuat mereka suka, apa yang membuat mereka tidak suka. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam generasi itu, tentu kita harus memahami ciri-ciri khas dari generasi itu. Kita tahu bahwa milenial punya karakter yang berbeda dengan baby boomers, sangat jauh berbeda. Tapi kalau misalnya sebagai baby boomers seperti saya mau memahami milenial, maka saya harus pelajari apa yang mereka suka, apa yang menjadi kecenderungan. Kalau milenial kita tahu lebih individualis, kemudian mereka itu lebih melihat kehidupan ini sebuah perjalanan karir. Kita bisa melihat apa yang mereka lihat dari sisi
atasannya, bosnya itu lebih dilihat sebagai seorang guru daripada pemberi perintah. Nah, kalau kita meletakkan diri kita pada posisi yang mereka inginkan, tentu kita bisa berinteraksi dengan generasi itu. Dan kan bisa berinteraksi itu menjadi penting kalau kita punya ilmu-ilmu yang sebetulnya baik untuk mereka. Jadi kehadiran saya di antara anak-anak milenial ini sebetulnya adalah untuk memastikan mereka itu tidak salah juga, karena semua milenial itu tentu ada positifnya tapi juga ada negatifnya yang perlu kita jaga. Sehingga dengan pengalaman yang sudah ada pada saya bisa bantu mereka. Tapi di sisi lain apa yang mereka suka pun saya bisa bantu mereka untuk mendapatkannya. Wow. Dan tips Bapak ada nggak kira-kira untuk pengusaha yang mungkin sudah cukup berumur dan sekarang lagi teriak-teriak karena ya bisa jadi coronavirus dan hal-hal yang menerpa bisnis sekarang ini? Oh iya. Iya, kalau musibah kadang-kadang kita sebutnya itu sering sekali kita anggap sebuah hal yang negatif yang membuat kita mundur kembali. Tapi kalau kita mau melihat semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terhadap manusia dan sebagainya, termasuk corona dan sebagainya, kalau kita melihatnya dengan kacamata positif, mungkin saja sebuah musibah itu bisa menjadi sebuah tantangan atau sebuah potensi yang bisa kita ambil menjadi bagian dari ekspedisi yang bisa kita lakukan mencapai kesuksesan. Jadi misalnya corona ini sekarang merubah banyak bisnis yang selama ini kita kenal. Sudah baku. Tapi ternyata dengan adanya corona membuat manusia itu berpikir kembali. Seandainya manusia itu tidak boleh berkumpul di dalam satu titik bareng-bareng dalam jumlah yang besar, lalu solusinya apa gitu kan? Kalau manusia satu dengan yang lainnya takut tertular penyakit lalu harus tidak terjadi kontak langsung terlalu banyak, maka apa solusinya? Jadi kita harus coba berpikir keluar daripada yang sudah baku selama ini. Dengan posisi seperti itu kita akan mendapatkan justru hal-hal baru yang kadang-kadang tanpa disadari, dan saya sudah buktikan beberapa, itu ternyata membuat proses kerja kita menjadi lebih cepat, menjadi lebih murah, dan itu jadi lebih efisien. Bayangkan kalau tidak terjadi musibah itu, mungkin kita tidak pernah tahu. Jadi musibah membawa berkah ini ya? Musibah bisa membawa berkah. Ya, kalian sudah dengar ya. Jadi kualitasnya beda sekali teman-teman. Kalau mualaf ini entah kenapa orang-orangnya berakal, orang-orangnya pintar, orang-orangnya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang sebelumnya pemarah jadi penyabar, ya, yang sebelumnya kasar jadi lembut, yang sebelumnya cara pikirnya agak ngaco, sekarang menjadi lurus, yang sebelumnya penuh dengan kegelisahan menjadi tenang. Nah, itu kalau yang mualaf teman-teman. Tapi kalau yang murtadin, mohon maaf. Mohon maaf, yang kita lihat seperti apa? Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Kalau yang murtadin ini selalu kerjanya menipu teman-teman. Mencari keuntungan dengan menjelekkan agama lamanya. Ngeri teman-teman. Dan ini didukung. Kita sangat sedih melihat negara kita sekarang, di mana teman-teman murtadin ini menjadikan agama sebagai komoditi. Dan ini ada orang yang backup di belakangnya. Jadi mereka diberikan panggung untuk menghujat agama lamanya, mereka disupport untuk menghujat agama lamanya, mereka disuruh untuk menjadi agen-agen
yang mengajak orang-orang muslim yang lain untuk ikutan murtad. Dan itu sudah disampaikan sama Fardiansyah, mantan murtadin, teman dari Effendi Usman, ya, dan juga Fatimah Sedekah serta kroco-kroco yang lain, di mana memang di sebelah ini mereka tuh ditampung dan diurus dan disuruh untuk memurtadkan sebanyak mungkin orang-orang muslim, dan itu dibayar. Menurut Fardiansyah ya, bukan saya ngomong. Silakan kalian cek, kesaksiannya kita ada taruh di channel Jadid HMC. Ya, di Jadid HMC kita ada lampirkan wawancara kita dengan mantan murtadin tersebut. Dan teman-teman sebelah juga mengakui itu, mengakui memang ya mereka tuh mengurusin kok murtadin-murtadin, memberikan panggung untuk murtadin-murtadin. Termasuk si Blukus Suntur, ya, Kosman bin Sunet, itu kan terbukti. Memang disupport, dikasih pelayanan, diundang ke sana kemari, dibayar. Ngeri teman-teman. Jadi buat Pendeta Estrasoru, semoga video ini bisa menyadarkan Anda, membuka mata Anda, bahwa orang-orang yang jadi mualaf itu baik-baik. Kalau Anda melihat, wah, yang namanya Donditan nggak baik kok gitu, itu kan karena pandangan Anda yang picik. Anda tidak mencoba mengenal Kodondi. Coba Anda bandingkan. Ya, bandingkan Kodondi sama Kristen-Kristen yang dalam debat. Bahkan, guru Anda, Pendeta Budi Asali, mengakui debat dengan pihak Muslim jauh lebih bagus. Nggak ada curang. Beda dengan sesama Kristen. Sesama Kristen kalau debat curang. Curang. Itu yang ngomong Pendeta Budi Asali, bukan saya. Belum lagi Kristen-Kristen yang lain juga memberikan kesaksian sadisnya sesama Polikardus ini. Nah, jadi tolong bertobat. Ya, saya sampaikan buat Pendeta Estrasoru, selagi Anda ada waktu, bertobatlah segera. Jangan Anda menanam kebencian terus. Cobalah untuk melihat, cobalah untuk mengerti, cobalah untuk belajar benar-benar. Karena saya sangat sangat suka pemikiran Anda zaman dulu, di mana Anda bilang kalau dulu Anda itu sangat kritis. Kalau ada yang bilang bahwa manusia ini adalah Tuhan, Anda akan mempertanyakan, kenapa manusia ini bisa jadi Tuhan? Nah, tapi sekarang Anda nggak kritis. Saya sedih. Kembalilah menjadi kritis dan mari kita diskusi supaya pikiran Anda terbuka. Mungkin yang jadi problem ini selama ini Anda belum pernah ketemu teman diskusi yang bisa membuka akal Anda. Yang ada hanya menemukan. Anda ketemu dengan orang-orang yang mematikan akal Anda. Nah, mari kita diskusi supaya akal Anda kembali terbuka. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.